Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wangwangi Tunggalagawa dan teman saya Lisetianingrum. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Latar Belakang Terbentuknya Muhammadiyah. Nah, yang pertama, siapa yang mendirikan Muhammadiyah? Yang mendirikan Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah tidak secara kebetulan, tetapi didorong oleh aspirasi yang besar tentang masa depan Islam di Indonesia. Aspirasi ini dapat dilacak dari perjalanan intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, dalam perjalanan sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan, terdapat dua fase dari biografi kehidupannya, yaitu fase yang pertama setelah menunaikan ibadah haji yang pertama, tepatnya pada tahun 1889, dan fase yang kedua setelah beliau menunaikan ibadah haji yang kedua, yaitu pada tahun 1903. Nah, kemudian apa saja sih faktor yang melatar belakangi tentang berdirinya Muhammadiyah? Yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini berasal dari perjalanan langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contohnya, beliau telah menunaikan ibadah haji yang kedua pada tahun 1903, di mana ibadah haji yang dulu memakan waktu cukup lama. Dengan demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat sekaligus menimba ilmu atau mencari tentang keislaman-keislaman yang jarang ditemui di Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Nah, kondisi internal menyangkut implementasi Islam di Indonesia, sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi eksternal yang menyangkut pengaruh-pengaruh asing atau pengaruh-pengaruh luar. Ada realitas sosial agama di Indonesia. Yang pertama, keberadaan umat Islam. Islam seringkali dipandang sebagai agama maupun Islam seringkali dipandang sebagai tradisi. Namun, pemikiran seperti demikian merupakan pemikiran yang salah. Islam sebagai agama, ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang sebelumnya memang telah berkembang di Indonesia. Banyak praktek-praktek keagamaan yang tidak lagi didasarkan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi demikian dapat mengakibatkan munculnya pengamalan ajaran Islam yang bid'ah, hurafat, dan tahayul. Sebelum kehadiran Islam di Indonesia, penduduk Indonesia banyak yang menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Kepercayaan-kepercayaan tersebut banyak dalam hal senafas dengan pandangan Hindu dan Buddha yang belakangan masuk ke Indonesia. Pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia sangatlah kental, khususnya masyarakat Jawa, tempat Muhammadiyah didirikan. Corak Islam yang murni tersebut mengalami akulturasi dengan kebudayaan Jawa dan sinkretasi dengan kepercayaan pra-Islam atau Hindu, karena tradisi Hindu ini tidak dibabat habis. Nah, realitas sosial agama yang dipraktekkan masyarakat inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Yang kedua ada realitas umat non-Islam. Dalam bukunya, Ayuwi Shihab menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor menentukan yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Penetrasi Kristen ini berawal ketika para penguasa Keraton Yogyakarta atas desakan pemerintah kolonial Belanda menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, Jawa, wilayah konsentrasi kebanyakan kaum muslim ini, terbuka bagi kegiatan misionaris Kristen. Walaupun mayoritas masyarakat Jawa bukanlah muslim yang dari varian santri, toh mereka tetap terkait erat dengan Islam. Oleh sebab itu, lahirnya organisasi yang berorientasi Islam seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah mendapat dukungan yang sangat besar. Pada masa ketika kegiatan Kristen di Jawa Tengah mencapai puncaknya, lahirlah Muhammadiyah. Menjelang didirikannya Muhammadiyah,
Islam di Indonesia tengah mengalami krisis karena keterlatar belakangan para pemeluk akibat sistem pendidikan yang statis. Baik kegiatan misi Kristen maupun organisasi yang tidak berbasis Islam tampak menempati posisi terdepan. Fenomena ini disebabkan sebagian oleh makin besarnya pengaruh lobby Kristen, pengaruh kolonial yang bertujuan mengebiri peranan Indonesia dalam Islam. Oleh sebab itu, pengaruh misi yang kian bertambah ini berhasil menempatkan agama Kristen dalam pusat kehidupan di Indonesia. Ketika pengaruh serta jumlah sekolah misi ini bertambah banyak, kalangan terkemuka mengirim anak-anak mereka bersekolah di sana. Hal ini selanjutnya meningkatkan reputasi sekolah-sekolah tersebut dan memperbesar dukungan terhadapnya. Ada tantangan dari misi Kristen yang sangat dirasakan oleh kaum muslim Indonesia. Sebuah tantangan yang harus mereka hadapi dan lawan dengan segala cara jika mereka ingin menjaga keutuhan agama mereka. Keberhasilan luar biasa kerja misi ini dapat dicapainya di segala bidang, mau tidak mau menjadi wanti-wanti yang sangat serius bagi kaum muslim. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikenal bersikap sangat toleran terhadap para misionaris Kristen dan cenderung bersikap tidak mau bermusuhan dengan para pengangsan kolonial Belanda, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa dia telah mengkompromikan dan menjual prinsip-prinsipnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah lalai terhadap ancaman ini. Sepanjang hidupnya, dia telah melakukan usaha-usaha banyak berkorban untuk menjamin komitmen Muhammadiyah tetap mencapai satu tujuan. Yang ketiga ada realitas sosiopendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pendidikan yang disebut pertama mengajarkan studi keislaman tradisional, misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bahasa Arab, berikut variasinya, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain. Studi ini banyak diminati orang-orang yang dalam kategori grades disebut dengan santri. Proses belajar mengajar di lembaga pendidikan ini juga masih tradisional. Banyak alumni lembaga pendidikan ini memiliki pola pikir yang menjauh dari perkembangan modern. Pengalaman Ki Haji Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Sementara itu, pendidikan yang disebut kedua hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajaran untuk menggunakan metode modern. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial ini tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam pendidikan tersebut adalah orang-orang dalam kategori dengan abangan. Pendidikan barat ini dikelola pemerintah kolonial di Jawa. Dalam pendidikan ini, materi yang diajarkan seperti materi yang diajarkan di Eropa. Lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah ini disebut pendidikan umum. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah umum pertama kali di Batavia pada tahun 1617, namun dikhususkan bagi anak-anak Belanda saja. Sedangkan sekolah bagi anak-anak Jawa baru didirikan pada tahun 1849. Meski demikian, pada awal dibolehkannya orang Jawa memasuki pendidikan barat. Dalam kenyataannya sangat sedikit sekali yang bisa masuk di dalamnya. Sedikit siswa dari orang Jawa ini karena persyaratan yang diajukan sangat sulit. Pada tahun 1848, muncullah gagasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan bagi pribumi. Para gubernur diinstruksikan untuk mendorong berdirinya sekolah-sekolah pribumi. Namun, dalam prakteknya, sekolah-sekolah yang dibangun mayoritas dipenuhi oleh orang Eropa. Dan kalaupun ada yang lain, siswa-siswa itu berasal dari keluarga dengan latar belakang Kristen. Bahkan banyak lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan bekerja di kantor dan perkebunan pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah yang diberikan oleh kolonial Belanda diselenggarakan sangat sekuler, dalam arti pelajaran agama atau semangat agama tidak sama sekali diberikan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.